Ya baik, kita masuk ke implementasinya, yang dimana yang pertama itu ada Pandas, terus ML Extend Processing, ML Extend Frequent Patterns, Matplotlib, dan OS. Yang dimana Pandas itu untuk membaca datasetnya, ML Extend Preprocessing itu untuk mengimport transaction encoder yang digunakan untuk mengubah datasetnya nanti menjadi biner. Terus yang ketiga ada FP Growth untuk mengimport algoritma FP Growth-nya. Terus yang ini itu untuk memvisualisasikan hasil dari FP Growth-nya nanti. Di sini ada load dataset, yang dimana fungsinya di sini untuk membaca datasetnya menggunakan Pandas. Setelah itu kita preprocessing, yaitu kita mengconvert numeriknya menjadi kategori, yang dimana tabel edge di dalam dataset ini kita ubah menjadi 10, 20S, 30S, dan seterusnya berdasarkan dengan angka ini. Jadi dari angka diubah menjadi kalimat seperti itu singkatnya. Jadi seperti ini. Ada nanti yang seperti ini, medium, medium, high, low, very high, high, medium. Nah itu dia hasil dari ini, hasil dari codingan ini. Ya, seperti itu. Terus lanjut, drop row with missing category value. Nah jadi di sini itu fungsinya itu untuk membersihkan dataset. Membersihkannya itu ketika ada value yang missing atau none, itu akan langsung dikasih hilang dia. Tapi di sini saya lihat tidak ada perubahan dari sini. Tetap 1000 row, tetap 1000 row, berarti semuanya itu terisi, tidak ada yang none atau yang kosong. Seperti itu. Terus pengaplikasian FP Growth-nya. Di sinilah transaction encoder-nya itu digunakan untuk membinarkan. Namun di sini masih kita tampilkan dulu top 20 frequent item set atau top item set yang paling berpengaruh. Di sini ada yang gender male, yaitu supportnya itu 0,517, berarti sekitar 51,7%. Gender female 0,48, 0,483 atau 48,3%, dan seterusnya. Di sini itu ada 20 item set yang paling berpengaruh. Nah, untuk yang binernya tadi itu ini transaction DF head untuk menampilkan binernya. Nanti dia seperti ini, ada yang false, false, true, false, false, true, ya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini untuk import matplotlib-nya untuk memvisualisasikan hasil dari top 20 frequent item set-nya. Jadi di sini itu ditampilkan saja. Tidak, sebenarnya tidak berbeda dengan yang di sini, tapi ini untuk memperjelas saja dalam bentuk grafik seperti apa itu top 20 frequent item set from mobile usage data. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke from ML extend frequent patterns. Nah, import association rules. Tadi saya sudah jelaskan di latar belakang dari FP Growth-nya itu ada yang namanya association rules. Association rules itu berguna untuk mendata top, misalkan saya di sini kan saya ambil 10 top 10 association rule. Dan dia itu ada 10 hubungan minimal 2 item yang paling berpengaruh di dataset ini. Di mana top 10-nya itu ada yang seperti ini. If age group-nya 30, maka gendernya male. Berarti ketika ada user yang berusia sekitaran 30 tahun, maka confidence-nya itu sekitar 0,56. 0,56 berarti 56%. Berarti 56%-nya itu pasti 56%-nya itu pasti gendernya male dia. Kalau umurnya itu 30. Terus ada lagi seperti aplikasi con level moderate atau jumlah aplikasinya itu sedang, tidak sedikit dan tidak banyak, berarti sedang. Maka gendernya itu male atau gendernya itu laki-laki. Dia itu confidence-nya itu setara 0,56 atau 56%. Terus di sini juga ada yang namanya support. Support itu total dari persenannya juga, tapi total dari banyaknya kemungkinan tersebut. Berarti dari misalkan yang ini 0,12%, berarti dia itu cuma sekitar 12% saja yang dari totalnya ini, total kemungkinan yang lainnya, seperti itu. Terus yang untuk liftnya itu melambangkan keterikatan antara dua item setnya. Misalkan kan ini ada dua item set,
age group 30S dengan gender male. Nah, itu kan dua intercept yang berbeda. Tapi kalau kita hubungkan antara dua intercept tersebut, maka dia dapat lift 1,08 yang berarti ini tuh cukup terikat ya. Karena di atas dari satu lift itu bisa dianggap sebagai sudah terikat. Kalau pas-pas satu itu independen dan di bawahnya satu itu bisa dibilang tidak terikat sama sekali. Jadi di sini ada top 10 yang paling terikatnya. Oke, lanjut di sini kita import network X, terus import uh, matplotlib. Nah, yang ini kan untuk memvisualisasikan. Kalau yang network ini sama, dia itu memvisualisasikan, tapi uh, gambarnya dia itu seperti network. Nah, seperti apa nih? Jaringan. Nanti saya kasih lihat. Di sini codingannya, setelah itu, nah ini dia. Jadi dia modelnya itu seperti kayak di jaringan-jaringan. Mungkin kalau anak jaringan mungkin pasti agak familiar dengan seperti ini. Kalau saya lupa nama ininya aplikasinya, tapi yang penting ada seperti ininya. Nah, jadi bisa dilihat ada dua tipe gender kan, gender male dan female, laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-laki dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dia itu ada 8 hal yang berkaitan dengan gender male yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Yang pertama itu misalkan kayak kita ambil location Chicago. Location Chicago 0,55. Ini 0,55 itu confidence-nya atau tingkat kepercayaannya. Jadi hubungan antara location Chicago dengan gender male itu pasti 0,55% laki-lakinya itu berasal dari Chicago, seperti itu. Setelah itu lanjut seperti total usage level high. Berarti penggunaan HP-nya itu tingkat tinggi. Berarti dia itu 0,55 berarti 55% juga. Kalau yang penggunaan tinggi itu sudah pasti 55%-nya itu laki-laki. Nah, seperti itu cara cara baca dari grafik ini networknya. Nah, lanjut ke gender female, dia itu sama saja. Misalkan seperti age groupnya 50 ke atas. Berarti dia itu confidence-nya 0,53. Jadi bisa dibaca seperti ini. Uh, age group 50 ke atas itu sekitar 53% yaitu perempuan. Nah, seperti itu. Terus ada screen time levelnya itu medium atau menengah. Dia itu sama 0,53 atau 53%. 53% itu female. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saya dari saya. Untuk progres data mining saya itu masih sampai sini saja karena saya masih belum terlalu banyak baca tentang jurnal-jurnal atau karya tulis yang menggunakan ini apa namanya? Yang menggunakan efek group. Saya sudah baca sebagian tapi dia itu pakai manual dia. Jadi saya bingung karena kan saya pakai ini codingan. Jadi mungkin saya harus cari dulu karya tulis atau jurnal yang sama-sama menggunakan codingan juga seperti saya. Oke. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih banyak.